Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurlinaya dengan NIM G501240441. Nah, langsung saja di sini kita tentukan NIM ku 1 akhirannya, jadi A-nya sama dengan 1. Terus B-nya itu akhiran 2 NIM akhirannya itu 41, jadi 4 tambah 1 tambah 5 sama dengan 10. Jadi yang soal A, sebuah bus kota datang secara acak di halte dengan interval waktu antara A hingga B menit. X adalah waktu tunggu penumpang di halte. Setiap menit dalam rentang tersebut memiliki peluang yang sama untuk menjadi waktu kedatangan bus. Jadi A tentukan termasuk distribusi apa dan PDF-nya dari X. Kemudian berapa peluang penumpang menunggu kurang dari 8 menit. Oke, langsung jawabannya. Yang pertama di sini A, soal tersebut termasuk dalam distribusi seragam kontinu. Kenapa termasuk ke distribusi seragam kontinu? Karena bus datang dalam waktu interval terbatas, jadi ada batasannya. Nah, dan setiap waktu dalam interval punya peluang yang sama dan kejadian bersifat acak tanpa adanya kecenderungan ke waktu tertentunya. Langsung saja masuk ke PDF-nya. Ini rumus PDF-nya yang ini 1 per B dikurang A. Jadi 1 per B kurang A itu jadi sama dengan B-nya 10, A-nya 1, jadi sama dengan 1 per 10 dikurang 1 sama dengan 1 per 9. Terus intervalku di sini saya ambil 1 X lebih besar dari sama dengan 1 dan X lebih kecil sama dengan 10. Karena A-nya tadi mengingat 1 dan B-nya mengingat 10. Terus PDF-nya didapat 1 per 9. Terus kita cari peluang yang kurang dari 8 menit. Jadi di sini kurang dari 8 menit. Terus integralnya itu 8 dengan 1 dengan 8. Terus integral batasnya 1 dengan 8. Terus masukkan 1 per 9-nya, terus kali dx. Jadi langsung saja hitung 1 per 9, 8 dikurang 1, terus 1 per 9 dikali 7 sama dengan 7 per 9 sama dengan 0,7778. Jadi peluang penumpang yang mana kurang dari 8 menit yaitu 0,778 atau setara dengan 77,78%. Oke, nomor 2, tinggi badan mahasiswa di suatu universitas berdistribusi normal dengan rata-rata 165 cm dan timbangan baku B cm. Berapa peluang seorang mahasiswa memiliki tinggi lebih dari 175 cm? Berapa peluang tinggi mahasiswa berada antara 16A cm dan 17A cm? Oke, nah kita ketahui dulu di sini ada rata-ratanya 165 cm dan timbangan bakunya B cm. Nah, rata-ratanya 165 cm, terus dimana itu simpangan baku sama dengan B cm. Nah, B ku itu sama dengan 10 cm, jadi tulis 10. Terus A peluang tinggi lebih dari 175 cm itu kita pakai nilai Z ini. Nah, kita pakai nilai Z itu, jadi nilainya X dikurang rata-rata persimpangan baku. Jadi X nya itu sama dengan 175 cm yang ini, kemudian dikurang 165 per 10, simpangan baku 10, jadi sama dengan 175 dikurang 165 itu 10 per 10 sama dengan 1. Terus nilai Z sama dengan 1 itu 0,8413, itu dapat dari tabel Z. Nah, kemudian untuk mencari yang Z lebih dari 1 ini, jadi dikurang 1 dikurang 0,8413 sama dengan 0,1587. Jadi hasilnya 0,1587 atau setara dengan 15,87%. Oke, kita masuk yang B-nya. B-nya itu kan dia diminta antara mahasiswa yang tingginya antara 161 dan 171. Nah, kita cari 161 dulu, kita kasih masuk Z-nya kayak tadi. X dikurang rata-rata persimpangan baku. Terus 161 dikurang 165 itu min 4 per 10, jadi sama dengan min 0,4. Terus nilai Z dari min 0,4 ini adalah 0,3446.
Kemudian sudah 161, jadi cari lagi 171, sama kita kasih masuk di rumus yang tadi, dapatnya Z-nya itu 0,6, terus cari nilai Z-nya 0,6 itu sama dengan 0,7257. Maka kan kita mencari antara 161 dan 171, otomatis ini yang hasil 171 dikurang dengan 161, jadi hasilnya adalah 0,3811 atau setara dengan 38,11%. Nomor 3, masa pakai baterai laptop mengikuti distribusi Weibull. Nah, di sini kita memakai distribusi Weibull dengan parameter bentuk beta sama dengan 1,5 dan skala A sama dengan A tambah 1 dalam tahun. Berapa rata-rata masa pakai baterai? Dan jika fungsi keandalan RT sama dengan E pangkat min T per alfa pangkat beta, hitung probabilitas baterai bertahan lebih dari 3 tahun. Oke. Nah, yang diketahui dulu di sini adalah ini B sama dengan 1,5. Jadi di sini B sama dengan 1,5, terus A-nya kan alfanya kan tadi aku 1, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2 dalam tahun, jadi 2 tahun. Kemudian kita mencari rata-rata dalam distribusi Weibull. Nah, ini rumusnya distribusi Weibull nih. Jadi alfa gamma 1 tambah 1 per beta. Jadi alfanya 2, gamma 1 tambah 1 per betanya 1,5. Nah, di sini saya sudah hitungkan yang gammanya. Jadi gamma 1 tambah 1 per 1,5 itu sama dengan gamma 1 ditambah 1 bagi 1,5 itu 0,6667. Jadi 1 ditambah 0,6667 itu sama dengan 1,6667. Jadi kita dapat gammanya di sini 1,6667 itu 0,9027. Nah, ini saya cari gammanya itu di Excel dan langsung dapat hasilnya. Dan lebih cepat juga pakai Excel. Jadi yang 0,9027 kita kalikan 2 di sini, jadi dapat hasilnya 1,8054. Kemudian yang B lagi kita cari tadi probabilitas. Jadi sama dengan bertahan lebih dari 3 tahun. Jadi T-nya itu sama dengan 3. Nah, kita kasih masuk di rumus. Ini rumusnya sudah tertera tadi di soal. T-nya kita kasih masuk sama dengan 3, hanya alfanya 2, terus betanya 1,5. Jadi langsung dihitung. Nah, ini 3 bagi 2 kan 1,5. Nah, sama saja. Jadi langsung kita hitung. Jadi langsung saya tambahkan saya ganti. Jadi 3 bagi 2 itu sama dengan 1,5. Jadi 1,5 jadi 3 bagi 2 gitu. Nah, terus ini per 2 ini kan bisa dijadikan akar ya. Jadi saya jadikan akar 1,5 pangkat 3. Jadi hasilnya itu akar 3,375. Jadi E pangkat min 1,8371 sama dengan 0,1594. Masuk ke contoh soal 4. Suatu variabel acak X mengikuti distribusi chi-square dengan derajat bebas V sama dengan B. Hitung rata-rata dari simpangan baku distribusi tersebut. Nah, jawabannya itu kalau di distribusi chi-square, nah itu dia rata-ratanya sama dengan derajat bebasnya. Jadi V sama dengan B. Jadi V sama dengan B, V-nya 10, D mana B ku 10 tadi, jadi rata-ratanya sama dengan 10. Kemudian ini saya pakai varians. Jadi variansnya 2 dikali V, 2 dikali 10, jadi sama dengan 20. Jadi pangkat 2 pindah ke akar. Jadi akar 20 sama dengan 4,472. Jadi sama dengan 4,472, rata-ratanya 10. Lanjut ke soal nomor 5. Suatu sistem memuat sejenis komponen yang mempunyai daya tahan per tahun dinyatakan oleh buku acak T yang berdistribusi eksponensial dengan parameter waktu rata-rata sampai gagal beta sama dengan A tambah 1. Bila sebanyak 3 komponen tersebut dipasangkan dalam sistem yang berlainan, berapa probabilitas bahwa paling sedikit 3 masih akan berfungsi pada akhir tahun ke-9? Hitung X-nya. Nah, ini betanya A tambah 1 jadi 2, terus T-nya kan dalam pada akhir tahun ke-9. Betanya sama dengan 2, T-nya sama dengan 9. Terus kita cari sama dengan
pada akhir tahun ke-9 kan. Jadi akhir tahun ke-9 itu T lebih dari 9. Jadi kita kasih masuk di rumus ini, T-nya itu 9, betanya 2, jadi sama dengan E pangkat min 9/2. 9/2 sama dengan 4,5, jadi E pangkat min 4,5, jadi sama dengan 0,0111. Jadi ini saya misalkan P, jadi 0,0111, jadi P-nya itu 0,0111. Terus kita menggunakan binomial, karena ada 3 percobaan. Nah, jadi ini kenapa ditambah? Karena dia kita mau mencari yang lebih dari 2, paling sedikit 2. Terus dia paling sedikit 2, jadi terus ada 3 percobaan. Jadi yang jelas 2 dengan 3 yang diambil. Nah, terus kita X sama dengan 0. Terus kombinasi 3 dengan 0. Terus P pangkat 0 1 kurang P pangkat 3. Terus langsung dikasih masuk. Kombinasi ini rumusnya. Kemudian ini diambil dari 1 kurang P itu kan P-nya itu berapa tadi? 0,0111. Jadi 1 kurang P itu sama dengan 0,9889. Terus dipangkatkan 3. Terus hasilnya ini 1 dikali ini, 1 dikali ini, jadi hasilnya ini. Nah, kemudian 3 faktorial per 3 faktorial kan 1. Jadi sudah ini jadi habis hasilnya. Nah, jadi ini hasilnya yang dipangkatkan 3, hasilnya 0,9670. Kemudian yang 1 juga sama begitu, ini kita pakai kombinasi, terus ada P-nya, terus ada 1 kurang P dipangkatkan 2. Terus dikasih masuk nilai kombinasi, terus P-nya ini 0, ini, terus 1 kurang P ini, terus dipangkatkan 2. Jadi 3 faktorial per 2 faktorial itu ini habis. Nah, 0,0111 dikali 0,977 ini hasilnya ini. Kemudian ini ya jadi 3 terus dikali dan ini hasilnya 0,0324. Terus sama juga X2 nya sama kombinasi, terus ini hasilnya ini, terus ini. Jadi hasilnya kombinasi ini langsung dibagi, terus ini hasil kalinya ini, terus langsung kali 3 dikali masuk ini, dikalikan ini, hasilnya 0,003558. Kemudian PX sama dengan 3 ini yang terakhir, jadi kombinasi 3 dari 3 kan 1. Ini hasilnya 1. Terus P pangkat 2 ini hasil P pangkat 3 sorry ini P pangkat 3 harusnya. P pangkat 3 sama dengan ini. P nya itu kan 0,0111. Nah, 0,0111 pangkat 3. Nah, jadi hasilnya 0,0111 pangkat 3 0,00001367. Nah, kemudian kita kasih masuk di rumus yang tadi. P sama dengan 2, kan kita sudah cari P sama dengan 2, jadi kita kasih masukkan. Terus ditambah P sama dengan 3, nah kita kasih masukkan P sama dengan 3 nya. Jadi kita dapat hasilnya itu 0,003571, setara dengan 0,03571%, itu sangat kecil. Terus nilai harapannya EX sama dengan N dikali P, di mana N nya tadi 3, percobaannya 3, terus P nya 0,0111, jadi sama dengan 0,0333. Oke, sekian dari saya Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.